Pada saat transaksi, ternyata Reddy tidak mampu membayar lunas iPhone tersebut. Sehingga dari transaksi yang mereka lakukan, Reddy di saat itu masih harus berhutang kepada Khairul sebesar 1 juta rupiah. Dan Reddy berjanji untuk segera membayarnya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Nagan Raya, Aceh pada tahun 2021. Menceritakan tentang seorang pria yang mengalami nasib tragis. Dia tewas. Jasadnya ditemukan di jalan pinggir sungai irigasi dengan kondisi yang benar-benar memilukan. Terdapat luka tikaman bekas tebasan sangkur di tubuhnya, dan tindakan keji ini dilakukan oleh seorang pemuda yang dibantu oleh temannya sendiri untuk menghabisi korban karena merasa kesal dan sakit hati ditagih hutang pembelian handphone senilai 1 juta rupiah. Benar-benar kejadian yang begitu miris. Nyawa seorang anak manusia hanya ditukar dengan 1 juta rupiah. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sementara itu, pemirsa, kepolisian Polres Nagan Raya mengamankan 2 pelaku dilatari oleh persoalan utang piutang. Korban di beberapa bagian tubuh belakang dengan sangkul. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di Nagan Raya Aceh, tepatnya di Simpang Pet Kuala, ada seorang pemuda yang usianya baru menginjak 21 tahun. Namanya Reddy Menanda atau yang akrab disapa Reddy. Mengenai latar belakang kehidupannya, tidak dijelaskan detailnya di media. Namun diketahui bahwa Reddy harus menghadapi berbagai kesulitan di dalam hidupnya. Dia tinggal bersama kedua orang tua dalam kondisi yang penuh keterbatasan secara ekonomi. Dengan keadaan yang cukup sulit tersebut, bahkan sampai membuat Reddy sendiri pernah berbuat nekat untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang instan. Namun alih-alih mendapatkan uang yang halal dengan bekerja keras, Reddy lebih memilih untuk merampas harta benda milik orang lain. Dan pernah suatu hari, Reddy merampas 1 unit motor milik orang lain di daerah Nagan Raya Aceh. Yang mana karena aksinya tersebut, Reddy dijatuhi hukuman oleh majelis hakim dan harus dipenjara selama 1,5 tahun. Setelah Reddy bebas dari penjara, dia pun akhirnya mencoba untuk mencari uang dengan cara yang lebih baik. Di saat itu, dia sempat bekerja sebagai tukang bangunan. Namun rupanya, penghasilan yang dia peroleh dari pekerjaannya tersebut ternyata tidak mencukupi. Jumlahnya sangatlah pas-pasan, hanya cukup untuk kebutuhan dasar seperti makan dan tempat tinggal. Sementara untuk memenuhi keinginan lain di luar kebutuhan pokok, seperti memiliki barang-barang yang diidamkan, tentu saja terasa cukup sulit bagi Reddy. Apalagi sebagai seorang anak muda, dia juga memiliki keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman dan menikmati gaya hidup yang lebih modern. Salah satu hal yang sangat dia inginkan di saat itu adalah memiliki iPhone. Namun sayangnya, dengan kondisi keuangan yang serba terbatas, membeli iPhone dalam kondisi baru tentu saja bukanlah pilihan yang realistis. Menyadari bahwa isi dompetnya tidak akan mencukupi, Reddy pun akhirnya mencari alternatif agar bisa tetap mendapatkan handphone impiannya. Alih-alih membeli langsung dari toko dengan harga yang tinggi, dia mulai mencari seseorang yang bersedia menjual iPhone dengan harga yang lebih terjangkau. Reddy di saat itu berharap bisa menemukan penjual yang menawarkan harga lebih murah. Setelah mencari dan bertanya-tanya, akhirnya pada Juni tahun 2021, dia berhasil menemukan seseorang yang bersedia menjual iPhone dengan harga yang rendah dari harga pasaran. Bagi Reddy, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dia lewatkan. Orang yang bersedia menjual handphone tersebut adalah seorang pria yang bernama Khairul Ambia
atau yang lebih akrab disapa dengan nama Khairul. Khairul ini lahir di Lok Bubun pada 21 Januari tahun 1994 yang berarti usianya saat itu sudah menginjak 27 tahun. Dia merupakan warga asli Lok Bubun, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Mengenai latar belakang kehidupannya, tidak dijelaskan dengan detail di media. Entah bagaimana keduanya di saat itu saling mengenal, yang jelas mereka saling terhubung untuk melakukan transaksi jual beli iPhone. Pada saat transaksi, ternyata Reddy tidak mampu membayar lunas iPhone tersebut. Sehingga dari transaksi yang mereka lakukan, Reddy di saat itu masih harus berhutang kepada Khairul sebesar 1 juta rupiah. Dan Reddy berjanji untuk segera membayarnya. Meskipun begitu, entah mengapa Khairul seolah percaya kepada Reddy. Ya mungkin karena mereka tinggal di lingkungan yang kecil, yang cukup dekat. Yang mungkin di saat itu Khairul berpikir bahwa Reddy tidak akan pernah lari kemana-mana. Dan Khairul akhirnya cukup sabar menunggu Reddy untuk melunasi hutangnya. Namun yang namanya manusia, lama-kelamaan rasa sabarnya mulai terkikis. Reddy yang sudah berjanji untuk segera membayar sisa hutangnya sebesar 1 juta rupiah ternyata tidak kunjung menepati ucapan tersebut. Hari demi hari berlalu, namun pembayarannya tidak kunjung dilunaskan. Semakin lama menunggu tanpa kepastian, Khairul akhirnya merasa dia berhak untuk menuntut apa yang seharusnya menjadi miliknya. Sehingga Khairul pun mulai aktif menagih hutangnya yang senilai 1 juta rupiah kepada Reddy. Namun setiap kali Khairul meminta bayaran, Reddy selalu memiliki alasan yang sama, yaitu mengaku belum punya uang dan meminta waktu tambahan untuk melunasi hutang tersebut. Sementara iPhone-nya sudah terlanjur dia pakai. Awalnya Khairul masih mencoba untuk memahami dan memberikan toleransi. Namun semakin sering Reddy beralasan tanpa ada kejelasan, semakin besar rasa kesal dan kecurigaan Khairul. Dia merasa bahwa Reddy hanya berusaha mengulur waktu dan tidak benar-benar berniat untuk membayar hutang. Setiap janji yang diucapkan terdengar seperti kebohongan belaka di telinga Khairul, yang semakin lama membuat Khairul semakin muak dengan sikap Reddy. Hingga akhirnya setelah 2 minggu berlalu, tanpa tanda-tanda Reddy akan melunasi hutangnya, kesabaran Khairul di saat itu benar-benar sudah habis. Rasa geramnya memuncak. Maka dari itu, pada hari Jumat tanggal 16 Juli tahun 2021, sore hari, Khairul mengajak temannya yang merupakan warga Darul Makmur, Nagan Raya, yang mungkin saja mengetahui rumah Reddy, untuk pergi ke rumahnya untuk menagih hutang tersebut. Pria itu bernama Edi Saputra. Bersama Edi lah, Khairul kemudian tancap gas, pergi ke Simpang Pet, Kuala, untuk menjumpai Reddy di rumahnya. Singkat cerita, pada sekitar jam 4 sore, Khairul dan Edi akhirnya tiba di rumah Reddy dengan harapan dapat bertemu langsung dengannya untuk menagih hutang. Namun setibanya di sana, Reddy ternyata tidak di rumah dan tidak mau menyerah begitu saja. Khairul dan Edi memutuskan untuk pergi sebentar dari sana dan berencana akan kembali lagi nanti sampai mereka bisa menemui Reddy. Sambil menunggu waktu yang tepat untuk kembali menemui Reddy, sekitar pukul 7 malam, Khairul dan Edi memutuskan untuk pergi ke Melabuh, Aceh Barat. Di sana, mereka singgah di rumah seorang teman yang bernama Tarmizi. Kunjungan tersebut hanya berlangsung sebentar, namun cukup bagi mereka untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan misi utamanya, yaitu menagih hutang. Setelah beristirahat, Khairul dan Edi pun memutuskan untuk segera kembali ke rumah Reddy. Namun kali ini, Khairul dan Edi tidak hanya berdua saja. Tarmizi juga ikut di dalam perjalanan mereka. Dengan tambahan 1 orang lagi dalam kelompok tersebut, kini mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju rumah Reddy dengan menggunakan 2 unit sepeda motor. Salah satu motor yang mereka gunakan adalah milik Khairul, yaitu berjenis KLX dengan nomor polisi BL6439EAF. Setelah menempuh perjalanan, tepat pada pukul 20.30 malam, mereka akhirnya tiba kembali di rumah Reddy. Dan tidak seperti sebelumnya, kali ini mereka beruntung karena ternyata Reddy sudah berada di rumah. Saat mereka bertemu, tanpa basa-basi, Khairul yang sudah geram lantas langsung menagih hutangnya kepada Reddy. Dia berkata, "Aku gak mau tahu ya, kamu harus lunasi hutang kamu." Kurang lebih begitu dengan tegasnya, Khairul berkata kepada Reddy. Di sisi lain, kedatangan Khairul ke rumahnya untuk menagih hutang justru membuat Reddy merasa semakin terpojok. Dia merasa kesal dan emosinya seketika memuncak. Terlebih karena kehadiran Khairul bisa membuat orang tuanya mengetahui masalah hutang yang selama ini dia sembunyikan. Rasa marah bercampur panik mulai menguasai pikirannya karena Reddy di saat itu juga belum punya uang untuk melunasi hutang tersebut. Alih-alih mencari jalan keluar yang lebih baik, Reddy yang sakit hati karena hutangnya ditagih sampai ke rumah
justru tiba-tiba merasa dendam dan merancang sebuah skenario untuk memberikan pelajaran balas dendam kepada Khairul. Dalam waktu singkat, Reddy menyusun rencana yang tampak masuk akal agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dengan tenang, dia berdalih kepada Khairul bahwa uang yang akan dia gunakan untuk membayar hutang sebenarnya sudah ada. Tetapi di saat itu, uangnya masih berada di tangan kepala tukang tempat dia bekerja. Padahal kenyataannya, uang tersebut sama sekali tidak ada. Dan tanpa ragu, Reddy kemudian mengajak Khairul serta Edi dan Tarmizi untuk ikut bersamanya mengambil uang tersebut. Mereka yang tidak menaruh curiga sedikit pun langsung menyetujui ajakan Reddy. Dan sepanjang perjalanan, Reddy tetap mempertahankan sandiwaranya dengan baik, membuat ketiga orang tersebut percaya sepenuhnya pada perkataan yang dia ucapkan. Hingga akhirnya, di tengah perjalanan, Reddy kembali beralasan bahwa pengambilan uang tersebut lebih baik dilakukan hanya berdua saja dengan Khairul. Dengan sikap yang masih terlihat meyakinkan, dia berhasil membuat Khairul, Edi, dan juga Tarmizi tidak menaruh curiga sedikit pun. Hingga akhirnya Khairul pun setuju dengan ide tersebut tanpa banyak bertanya. Saat itu Reddy dan Khairul lalu melanjutkan perjalanannya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Khairul, di mana Khairul lah yang menyetir motor tersebut, sementara Reddy duduk di boncengan. Sementara Edi dan Tarmizi memilih untuk menunggu di kios depan Indomaret Simpang Pet. Di dalam perjalanan mereka, Reddy rupanya sudah memiliki rencana kepada Khairul. Sambil tetap berakting, Reddy meminta Khairul untuk menghentikan laju motornya dan menunggu di sebuah warung kopi. Tanpa menaruh curiga, Khairul menuruti permintaan tersebut dan menunggu di sana. Sementara Reddy bergegas pergi ke rumah temannya yang tidak jauh dari wilayah tersebut. Temannya tersebut bernama Risan. Sama seperti Reddy, Risan juga masih berusia 21 tahun. Dan sekedar informasi sobat, Risan ini diketahui merupakan seorang pria yang cukup berprestasi di bidang olahraga, khususnya olahraga bela diri. Tidak main-main, Risan merupakan seorang atlet pencaksilat nasional, di mana dia juga pernah meraih medali emas dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional pada tahun 2016. Kepada temannya yang jago silat tersebut, Reddy mengutarakan niatnya. Dia meminta bantuan untuk melancarkan aksinya untuk menghabisi Khairul. Dia juga di saat itu meminjam sebilah pisau sangkur yang kemudian dia sembunyikan di balik pakaiannya. Entah imbalan apa yang dijanjikan oleh Reddy kepada Risan, yang jelas Risan pada akhirnya setuju untuk membantu Reddy menghabisi nyawa Khairul. Dengan rencana mereka yang semakin matang, Reddy kemudian mengajak Risan untuk bergabung dalam skenarionya. Lalu keduanya kemudian kembali menemui Khairul yang menunggu di warung kopi. Saat Reddy kembali menemui Khairul, dia tetap bersikap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Bahkan ketika Reddy membawa serta Risan, Khairul tetap percaya penuh kepada setiap alasan yang terus diberikan oleh Reddy tanpa menyadari bahaya yang sedang mengintainya. Khairul mengizinkan Risan untuk ikut bersama mereka. Pada akhirnya, ketiganya pun melanjutkan perjalanan mereka dengan berboncengan bertiga di atas motor, hingga sampai kepercayaan Khairul terhadap Reddy dan Risan berujung kepada malapetaka. Di saat mereka melintas di kawasan irigasi Desa Simpang Pet, Kecamatan Kuala, Nagan Raya, Aceh, Reddy dan Risan langsung melancarkan rencana keji mereka terhadap Khairul. Dengan pisau sangkur yang telah dipersiapkan, keduanya langsung menikam Khairul sebanyak berkali-kali tanpa ampun. Tikaman pertama menghujam di bagian belakang leher Khairul, disusul dengan tikaman bertubi-tubi ke punggungnya. Seketika cairan merah mengalir deras dari luka-luka yang diterima oleh Khairul. Khairul yang diserang secara tiba-tiba mulainya masih berusaha melawan dan mempertahankan dirinya, tapi serangan brutal yang terus datang melemahkan tubuhnya. Sedikit demi sedikit, tenaganya terkuras hingga akhirnya dia hanya bisa pasrah. Di saat itu dia berteriak-teriak minta tolong, merasakan sakit yang begitu amat dahsyat dari tikaman pisau tersebut. Ketika melihat Khairul yang sudah di dalam kondisi sekarat, Reddy dan Risan justru panik. Mereka mulai ketakutan. Di saat itu, mereka tidak menyangka mereka akan melakukan hal sejauh itu. Hingga mereka melihat kedua tangan mereka berlumuran cairan merah. Tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakan tersebut, keduanya memutuskan untuk melarikan diri. Mereka justru membuang dan meninggalkan tubuh Khairul yang terluka parah di tempat kejadian dan bergegas kabur dengan berjalan kaki. Demi menghindari kejaran, mereka bersembunyi di sebuah rumah di desa tersebut. Sementara Khairul yang tergeletak sekarat dan tidak mendapatkan pertolongan, pada akhirnya meninggal dunia meregang nyawa. Hingga singkat cerita, sekitar pukul 22.50 malam, ada seorang warga yang melintas di kawasan irigasi, tepat di mana lokasi kejadian. Tiba-tiba warga tersebut dikejutkan oleh pemandangan mengerikan, yaitu adanya tubuh seorang pria tergeletak dengan berlumuran cairan merah. Kepanikan tersebut semakin melanda mereka, dan warga bergegas melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Tidak lama setelah menerima laporan,
polisi segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Setibanya di sana, petugas menemukan jasad seorang pria dalam kondisi benar-benar mengerikan. Terdapat luka robek parah di beberapa bagian tubuhnya akibat tikaman benda tajam. Di saat itu, yang terlihat di leher bagian belakang, punggung bagian tengah, punggung kanan tengah, serta punggung kanan bawah, robek, bolong, masih mengeluarkan cairan merah yang begitu banyak. Dan saat dipastikan, korban benar-benar sudah tidak bernafas dan tidak berdenyut nadi. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti yang lain yang berserakan di sekitar tubuh korban. Barang bukti tersebut meliputi 1 unit sepeda motor jenis KLX, nomor polisi BL6439EAF yang diketahui milik korban, dan 1 unit handphone Oppo Reno 4, sebilah pisau sangkur yang diduga digunakan dalam aksi kejahatan, sepasang sandal, serta sebuah tas samping yang salah satunya berisikan kartu identitas korban. Dan dengan temuan ini, polisi segera melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku dan motif di balik kejadian tragis tersebut. Sementara itu, Edi dan Tarmizi sejak tadi masih menunggu Khairul di depan kios Indomaret Simpang Pet. Mereka mulai merasa gelisah, teman mereka tidak kembali. Sudah lebih dari 1 jam berlalu, tetapi Khairul tidak ada kabar. Perasaan cemas mereka semakin menghantui, apalagi ketika mereka beberapa kali mencoba menghubungi handphone Khairul. Panggilannya tidak tersambung. Hingga tak berselang lama, keduanya mendengar adanya kehebohan warga yang berkumpul di sekitar kawasan irigasi desa Simpang Pet. Rasa penasaran dan firasat mereka mulai memburuk. Sehingga tanpa berpikir panjang, Edi dan Tarmizi segera bergegas menuju lokasi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat ternyata warga berkumpul karena menyaksikan temuan jasad seorang pria yang ternyata itu adalah teman yang mereka sedang tunggu, yaitu Khairul. Tubuhnya tergeletak dengan luka mengerikan dan berlumuran cairan merah. Rasanya tidak percaya sahabat mereka akan berakhir semengenaskan itu. Dengan kesedihan dan bercampur emosi, keduanya memberikan kesaksian dan mengungkapkan kecurigaan mereka terhadap seseorang yang tidak lain adalah Redi yang terakhir kali pergi bersama Khairul karena ditagih hutang. Sehingga dengan cepat pihak kepolisian langsung berupaya melacak keberadaan pelakunya. Sementara itu, berdasarkan identifikasi korban yang dilakukan oleh pihak kepolisian, polisi mengantongi alamat rumah korban dan langsung memberitahu kabar duka tersebut kepada keluarga. Mendengar kabar duka tersebut, pihak keluarga benar-benar kaget. Mereka langsung menuju ke rumah sakit untuk melihat kondisi jasad anak mereka. Dan di saat itu juga, keluarga sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada polisi untuk mengusut dan menemukan siapa pelaku di dalam kejadian ini. Dan setelah mendapatkan izin dari keluarga, jasad Khairul akhirnya kemudian dibawa ke RSUD Sultan Iskandar Muda, Nagan Raya untuk diotopsi. Yang mana berdasarkan hasil otopsi, diperoleh fakta bahwa korban yaitu Khairul Ambia mengalami 6 luka tusukan hingga robek di bagian tubuhnya, yaitu masing-masing di bagian leher belakang sedalam 3 cm, di punggung belakang bagian tengah sedalam 0,5 cm, dan punggung kanan bagian tengah sedalam 0,5 cm, serta punggung kanan bawah dan punggung kanan tengah masing-masing 1 cm. Dan setelah selesai diotopsi, jasad Khairul kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di Desa Lok Bubun, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Berkat alat bukti yang ditemukan dan juga keterangan saksi, baik dari kedua rekan Khairul maupun warga yang melaporkan bahwa ada 2 orang mencurigakan bersembunyi di sebuah rumah di sekitar wilayah tersebut, pihak kepolisian langsung bergegas menangkap kedua pelaku. Hingga pada akhirnya, pihak kepolisian berhasil menangkap keduanya di sebuah rumah tempat mereka bersembunyi ketika mereka hendak kembali ke rumah masing-masing. Saat dibekuk, keduanya mengakui perbuatan mereka tanpa mengelak. Kedua pelaku pun dibawa ke Mapolres. Dari keterangan keduanya, terungkap motif dari aksi keji tersebut, yaitu karena salah satu pelaku yang bernama Redi merasa sakit hati dan kesal karena terus ditagih hutang pembelian handphone senilai 1 juta rupiah yang belum dilunaskan. Dan atas perbuatan mereka yang sampai menghilangkan nyawa Khairul, mereka pun dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, dan mereka terancam mendapatkan hukuman 20 tahun penjara atau justru hukuman mati. Kabar mengenai kasus ini menyebar luas di telinga masyarakat Aceh. Selain pihak keluarga, masyarakat yang mendengar kabar ini merasa ngeri. Kejadian yang sangat jarang sekali terjadi di Aceh ternyata bisa terjadi di lingkungan mereka. Termasuk di saat itu, pihak Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Nagan Raya ikut menyesalkan kejadian yang melibatkan anggota mereka, yaitu Risan, yang merupakan atlet berprestasi. Pengurus IPSI Nagan Raya saat itu ikut berduka dan menyayangkan insiden tersebut. Kendati demikian, perbuatan kriminal tetaplah tidak bisa dimaafkan. Sehingga
baik pihak keluarga dan masyarakat berharap pelakunya dapat diberikan hukuman yang setimpal. Dan untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, pihak keluarga terus mengawal jalannya proses hukum. Lalu, setelah melalui serangkaian persidangan yang cukup panjang, akhirnya pada Senin tanggal 18 April 2022 siang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukamakmur, Nagan Raya, menjatuhkan vonis kepada kedua terdakwa, yaitu Reddy Munanda dijatuhi hukuman 19 tahun penjara, sedangkan Risan divonis 14 tahun penjara atas keterlibatannya di dalam kasus ini. Meskipun putusan ini membawa sedikit ketenangan bagi keluarga korban, namun pihak keluarga sebenarnya masih berharap agar kedua pelaku mendapatkan hukuman yang lebih berat, mengingat perbuatan keji yang sudah mereka lakukan. Itu dia sobat, kisah dari Khairul yang harus berakhir mengenaskan akibat menagih hutang kepada Reddy, seorang residivis yang begitu nekat dan tidak mau membayar hutang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?